Hello, balik lagi sama gua Awang. Di video kali ini, gua akan ngebahas film yang berjudul Curve. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang mendapatkan teror dari pria psikopat yang menumpang di mobilnya. Tanpa membuat kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Enjoy! Scene dibuka oleh Mallory yang seorang diri melakukan perjalanan untuk menghadiri pesta pernikahan adiknya. Harusnya ia bisa pergi bersama suaminya, Bart. Namun, karena si Bart ini mendapatkan tugas dari kantornya, Mallory harus pergi sendirian. Awalnya perjalanan Mallory berjalan mulus, bahkan ia pun menikmati perjalanannya. Sampai ketika di tengah jalan terjadi sesuatu dengan mesin mobilnya. Ia pun memeriksa keadaan mobilnya, namun tetap saja mobilnya tidak bisa kembali hidup. Dan tiba-tiba datanglah orang ini yang bernama Christian. Christian menawarkan bantuan kepada si Mallory dan agak sedikit caper juga kayaknya dia ini. Tapi di tangan si Christian, mobil itu kembali normal. Awalnya si Mallory ini berbahasa basi kayak, lu mau ikut gak gitu? Tapi si Christian ini nolak. Tapi ujung-ujungnya, malah si Mallory sendiri yang kayaknya pengen si Christian untuk ikut ke dalam mobil. Christian pun masuk ke dalam mobil. Awalnya tidak ada yang aneh sama si Christian ini. Mereka kayak bercerita tentang kehidupan masing-masing gitu. Dimana pertama kali Mallory bertemu suaminya dan lain-lain. Tapi ada sebuah keanehan yang dimana Kristen mengatakan bahwa pertemuan ini adalah takdir. Dan ia juga menyinggung Mallory tentang hal-hal yang berbau seksual. Merasa ada yang gak beres dengan cowok ini, Mallory coba meminta pria itu untuk keluar. Namun tiba-tiba sifat asli si Christian ini keluar. Ia bahkan berani mengancam Mallory menggunakan pisau jika Mallory tidak menuruti perintahnya. Dengan penuh rasa ketakutan Mallory menuruti perkataan Christian. Christian berkata bahwa ia akan membawa Mallory ke sebuah hotel yang sudah tidak terpakai agar tidak ada yang bisa mengganggu waktu mereka berdua. Walaupun dalam keadaan terancam, Mallory mencoba tenang dan saat mengamati situasi, ia melihat bahwa si Christian ini tidak memakai seat belt. Dan kebetulan juga di depan adalah jalan yang berbelok. Niatnya, ia ingin menjatuhkan si Christian saat sedang dibelokkan. Tapi karena si Christian ini melawan, pada akhirnya mobil yang mereka naiki terjatuh ke jurang. Sungguh bukan keadaan yang baik, yang dimana ketika Mallory terbangun, ia terluka cukup parah, ditambah kakinya ini terjepit dan tidak bisa keluar. Sekeras apapun ia berusaha, kakinya tetap tidak bisa terlepas. Di sisi lain, ia mengetahui bahwa si Christian ini belum metong. Maka dari itu, dengan bersusah payah, ia mencoba mengambil pisau yang ia lihat dan muncul si psikopat ini. Namun anehnya si Christian ini gak ngapa-ngapain si Mallory karena ia tahu cepat atau lambat si Mallory akan metong sendiri karena kondisinya itu dan tidak ada siapapun juga yang bisa menolongnya. Hari berganti malam dan Mallory pun masih terjebak di dalam mobil itu. Malam yang dingin membuatnya tersiksa, termasuk rasa takutnya akan sesuatu di luar sana. Mallory terbangun karena semut yang mulai menempel di tubuhnya. Ia mencoba tetap tenang sambil mencari sesuatu yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Namun tidak ada apa-apa. Ia hanya menemukan dompet si Christian yang tertinggal. Lalu keesokan harinya, Mallory merasa ada sesuatu yang berada di luar. Ia mencoba melihat keadaan sekitar menggunakan kaca. Dan benar saja, si Christian ada lagi di sini. Ternyata si Christian saat pergi kemarin, ia menemukan sebuah rumah, namun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ia juga bertanya kenapa si Mallory bisa senekat itu membuat mobilnya terjun ke jurang? Apa karena dia takut diperkaos? Si Mallory ini memohon untuk diberikan makan dan minum. Tapi si Christian bilang kalau si Mallory mau menceritakan hubungan pertamanya, maka ia akan mempertimbangkan itu.
Jadi di sini si Christian itu kayak punya fetis aneh ya. Karena udah nggak bisa apa-apa, si Mallory ini coba mengarang cerita tentang hubungan pertamanya. Tapi ternyata si Christian ini pinter, dia tahu kalau si Mallory ini lagi bohong. Dan lagi-lagi meninggalkan Mallory sendirian. Tahu nih kalau kesempatan hidupnya mulai tipis, si Mallory ini coba ninggalin jejak dengan cara nulis nomor KTP-nya si Christian di kertas dan ngasih tahu kalau orang ini lagi coba nyelakain dia. Di malam yang dingin itu, untungnya ia nemuin korek milik suaminya untuk ngebuat dia bisa tetap hangat menggunakan api unggun. Tapi di tengah tidurnya, Mallory kembali terbangun. Tapi kali ini bukan karena semut, tapi karena ada tikus. Ia pun refleks nih ngegeprek tikus itu. Lalu terbesitlah nih di pikiran dia untuk makan daging tikus itu karena udah kelaparan banget. Esoknya, suara HP ngebangunin dia dari tidur. Dengan gercep, ia coba mengambil HP-nya itu. Tapi sialnya nih, saat dia udah dapat HP-nya, muncul lagi si psikopat ini. Jadi si Christian ini kembali cuma buat perbaiki pembatas jalan yang ditabrak. Biar nggak ada orang yang datang karena ngelihat ada tanda kecelakaan cuy. Tapi apes bukan main nih, pas si Mallory lagi sembunyiin HP-nya, tiba-tiba ada telepon masuk yang ngebuat psikopat ini langsung cepet ngambil HP dari Mallory. Dan karena dia lagi-lagi nggak punya harapan, si Mallory bilang mau ngelakuin apa aja kalau si Christian ini mau nolongin dia. Dan tahu apa yang si Christian lakuin? Bukan seperti pikiran kotor kalian. Si Christian ngasih sebuah gergaji. Kalian tentu tahu nih buat apa gergaji ini. Dan dia pergi lagi. Karena saking hausnya, si Mallory ini sampai minum air itunya sendiri cuy. Untung aja, pas banget nih hujan tiba-tiba datang. Jadi dia bisa ngumpulin air hujan buat diminum nanti. Gak lama dari situ, ia ngeliat nih ada sebuah mobil yang melintas di dekat dia. Kesempatan emas buat si Mallory. Ia teriak biar bisa didengar. Ternyata itu si psikopat. Tapi kali ini si Mallory punya rencana, yaitu dia pakai daging tikus yang ditempelin ke kakinya, terus pura-pura tidur. Biar si Christian ngira kalau si Mallory udah metong karena mencoba memotong kakinya sendiri. Si Christian ini terlambat sadar dan akhirnya zlep, kena tusuk tuh si psikopat. Dan juga si Mallory ini berhasil ngambil kunci mobilnya dia, ngebunyiin alarm di mobil dan ngebuang kuncinya. Takut ada yang curiga, psikopat ini kembali ke mobilnya dan kebetulan juga nih dia ketemu polisi ini dan ngira kalau si Christian ini mobilnya lagi mogok dan butuh bantuan. Tapi lagi-lagi karena dia pinter ngeles, dia bilang tuh kalau kunci mobilnya ketinggalan di dalam. Dan polisi ini mau aja disuruh-suruh nganterin dia ke rumah yang biasa dipakai Christian. Pas banget nih, si polisi pelangap longo ini ngedengar suara klakson Mallory. Tapi karena keadaan gelap dan saat itu juga hujan badai, usaha si Mallory ini sia-sia. Apakah kesialan Mallory sudah habis? Tentu saja tidak. Kali ini datang banjir besar yang ngebuatnya mau gak mau harus ngegergaji kakinya sendiri. Tapi ada untungnya dikit nih. Karena banjir yang begitu besar ngebuat mobilnya terbawa arus sampai akhirnya karena hoki atau apa nih si Mallory, dia bisa selamat keluar. Dengan penuh perjuangan sampai ngesot-ngesot, si Mallory coba pergi dari tempat terkutuk ini. Tapi ia malah ngelewatin rumah tempat si Christian berada. Ditambah, ia juga ngedengar teriakan minta tolong dari dalam sana. Awalnya dia coba bodo amat, tapi tetap aja ujung-ujungnya disamperin juga tuh rumah. Dan juga ia hampir aja kena jebakan hewan. Ternyata di dalam rumah itu juga terdapat si polisi pelangap longo yang lagi disiksa. Dengan hati-hati, ia coba masuk ke dalam rumah itu buat nyelamatin cewek ini. Karena si psikopat ini datang dan mau gak mau si Mallory ini harus sembunyi dan nyari timing yang tepat nih untuk nyerang dia. Tapi gak segampang itu Ferguson. Dan dimulailah kejar-kejaran mereka di dalam rumah.
Nah, untungnya saat si Christian ini lagi pelangap-pelongo, cewek yang ditolong si Mallory ini ngedorong si Kopet itu sampai terjatuh dan terkena jebakan hewan. Karena dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, akhirnya si Mallory ini recall nih di depan mukanya si Christian, membiarkan dia merasakan apa yang Mallory rasakan. Dan pada akhirnya Mallory dan cewek ini berhasil selamat. The end. Jadi itulah alur cerita dari film Curve. Cuma satu yang menurut gue bisa diambil dari film ini, yaitu lebih waspada nih kalau kalian ketemu orang baru di tempat yang gak kalian kenal. Gua Awang izin pamit, sampai ketemu di the next video-video lainnya. Bye-bye.